Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Berdiri semuanya. Siapa yang mau bantu ibu jadi dirjen? Ayo temannya. Nyanyinya dari Sabang sampai Merauke. Belum. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, selalu menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, yeay. Terima kasih ya temannya. Iya, Ibu. Iya. Nah, udah siap belum belajar hari ini? Udah, Bu. Kalau udah cek dulu bangkunya itu, tembak-tembak dulu. Cek dulu semua. Ibu dekat bisa ada satpam. Nah, dibawa dulu bisa satpamnya. Nah, sebelum memulai Ibu mau mengingatkan kesepakatan kelas kita. Yang pertama, tidak boleh berbicara aulia di saat Ibu lagi berbicara di depan. Yang kedua, membuang sampah kalau ada terlihat ya. Yang ketiga, jangan mengganggu teman. Oke. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 1 Juni, Bu. Sini. Ya, habis. Sekarang hari apa ya tanggal 1 Juni? Hari Pancasila, Bu. Ya. Oke. Sebelumnya kita udah belajar apa? Pertemuan kemarin. Lingkungan. Ya, kita sudah belajar mengenal lingkungan sekitar. Sekarang kita mengenal lingkungan sekolah. Supaya anak-anak itu tahu bagian-bagian sekolah apa saja sih. Jadi aku mau nanya nih, saat kalian datang pertama kali ke sekolah, kalian lihat apa aja? Gerbang. Ada gerbang, ada taman, ada lapangan sekolah, Ada pos satpam, Bu. ya ada pos satpam. Nah, pas sudah kita sampai di sekolah itu, ada ruangan apa aja sih di sekolah itu? Ruang guru, Oke, bisa banget anak ibu semuanya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini supaya anak-anak ibu semua dapat menyebutkan apa saja itu bagian-bagian ruangan di sekolah kita. Terus dapat juga menjelaskan apa saja sih karakteristik yang ada di sekolah kita ini. Oke? Oke, Bu. Nah, di sini Ibu ada sebuah gambar. Coba anak-anak Ibu perhatikan semuanya. Ini gambar apa? Gambar apa ini? Terjatuh, Bu. Ceweknya terjatuh. Ya. Terus yang ini? Dia bingung kan mau kemana? Jadi dari sini Ibu ada cerita. Dengarkan dulu. Ibu ada cerita. Suatu pagi Ebi dan Tegar lagi berjalan di sekolah. Lalu Ebi terjatuh. Oh my God. Kakinya terluka. Nah, Tegar kebingungan nih. Dia mau nolongin tapi dia kebingungan. Bawa aja.
Simak ya. Ya, Bu. Nih. Yuk kita keliling melihat-lihat isi sekolahku. Jadi ready. Next Ready, Bu. dengar dulu. Ya, sorry. Kayak burau. Di dalam sekolah biasanya Oh, beneran, Bu. Ya. ada Boleh kafe lempar. anak-anak sekolah bisa jajan dan makan. Oh, itu sekarang kayak gini lagi jajan, Bu. Iya. Ini lagi belajar di kelas ya, Bu. Waduh. Perpustakaan di mana kita bisa meminjam buku dan masih banyak lagi. Kita harus menjaganya agar kita bisa belajar dengan nyaman dan senang. Oke. Udah disimak videonya? Sudah, Bu. Apa videonya tadi? Ada bagian sekolah, Bu. Nah, apa saja tadi di video? Ada tempat jajan. Ada musola. Ruang guru. Ruang guru. Oke. Oke, pintar. Nah, di sini aku mau menjelaskan dulu, disimak ya. Jadi, apa itu lingkungan sekolah? Coba dibaca. Apa itu lingkungan sekolah? Lingkungan sekolah tempat belajar dan bermain. Selain itu, lingkungan Nah, selain itu, lingkungan sekolah berfungsi juga untuk kita belajar bersama, bermain bersama teman, untuk istirahat, untuk bersih-bersih juga, oke? Oke, Bu. Nah, di sekolah itu ada bagian-bagiannya yang memiliki fungsi yang berbeda. Yang pertama ada ruang kelas, yang mana tempat kita belajar sekarang ini. Berguna untuk apa itu? Belajar, Bu. Yang kedua ada ruang guru, berguna untuk guru. Bekerja. Bekerja, untuk guru beristirahat. Lalu ada perpustakaan. Perpustakaan untuk apa? Belajar, Bu. Meminjam buku, untuk membaca buku. Lalu ada ruang kepala sekolah. Pernah nggak lihat ruang kepala sekolah? Nah, fungsinya untuk apa sih? Untuk kepala sekolah bekerja. Nah, kepala sekolah tidur. Selanjutnya ada kantin. Siapa yang sering ke kantin? Kantin itu beli apa aja sih? Beli makan, beli jajan, beli minum, beli semuanya. Selanjutnya ada toilet. Toilet untuk apa? Untuk Membersihkan mau pipis. Diri kita. Nah, ada UKS nih. UKS itu berfungsi untuk Tempat Ebi nantinya, Bu, yang tadi. yang terjaga. Karena di UKS ada obat-obatan yang bisa menyembuhkan luka. Terus ada lapangan. Lapangan berfungsi untuk apa? Oke. Yang terakhir, kita ada musola nggak di sekolahnya? Kalian ngapain di musola? Oke. Nah, selanjutnya Ibu mau bagi kalian menjadi dua kelompok. Kelompok satu ada Koirota Nisa, Aulia Sari, dan namanya Isi. Kelompok dua ada Chandra Fiska, dan Rere, dan Atta. Silakan ikut berkelompok berlingkaran. Nah, udah duduk berkelompok? Udah, Bu. Udah. Simak dulu LKPD Ibu. Nah, di sini nanti silakan kalian mengisi hari tanggal, ada nama kelompok, ada anggotanya. Nah, tujuan dari LKPD ini agar peserta didik dapat menyebutkan bagian-bagian lingkungan, terus menjelaskan apa saja karakteristik sekolahnya. Sebelum itu berdoa dulu sebelum mengerjakan LKPD dan menjawab LKPD-nya dengan pensil dan pena. Oke, ini Bu kasih waktunya 3 menit aja ya. Oke, Bu. Oke. Tulislah apa yang kamu lihat dari gambar. Kerjakannya bersama-sama, jangan sendiri-sendiri. Ada yang tidak paham? Ada yang tidak paham? Ini kenapa duduknya tidak berkelompok? Udah dibilang berkelompok tadi. Pak, Bu.
Sudah ya Bu. Ah, kelompok 2 udah siap nih. Udah Bu. Kami udah siap juga Bu. Aku udah siap juga. Sudah Bu. Nah, kelompok mana yang mau tampil ke depan? 1 Bu. Kelompok 1. Oke, nomor 1 silakan maju. 1 untuk semuanya Bu. Semuanya. Oke. Kami akan menjawab aktivitas 1. Tulis langkah yang kamu lihat dari gambar di atas. Ada Tegar dan Ebi di tangga. Terus Ebi terjatuh dan Tegar kebingungan. Nah, kelompok 2 gimana jawabannya, sama nggak? Sama, Bu. Sama. Terus bagian-bagian sekolah dan fungsinya ada UKS untuk orang sakit, kelas untuk ruang belajar, WC untuk bersih-bersih dan segala macam. Oke. Selanjutnya Kelompok 2 sama nggak jawabannya? Nah, soal selanjutnya itu tadi kan Tegar kebingungan mau bawa Ebi kemana, jadi Ebi dibawa ke UKS sama Tegar karena di UKS itu ada obat, Bu. Iya. Kelompok 2 sama nggak jawabannya? Oke, jadi yang pertama itu ada gambar kelas, yang kedua itu toilet, yang ketiga itu kantin, yang keempat itu perpustakaan, yang kelima itu lapangan, yang terakhir itu buku KS. Kelompok 2 ada yang beda nggak? Sama, Bu. Oke, udah semua silakan duduk lagi. Beri apresiasi. Jadi, nah kan sudah mengerjakan LKPD tuh. Udah, Bu. Nah, jadi kesimpulannya dari LKPD itu kita dapat menentukan bagian-bagian ruangan sesuai dengan fungsinya. Misalnya kan kalau temannya terjatuh kita bawanya ke UKS. Kalau kita lapar kita pergi ke kantin. Oke, sudah pintar nanti. Nanti kita lagi, Bu. Sekarang nanti Bu. Oh, nanti dong, kasih istirahat. Nah, karena udah pada pintar, Ibu ada kuis nih. Coba satu orang ke depan yang mau menjawab kuisnya. Siapa yang mau? Mana kuisnya, Bu? Hadiahnya ya, Farel. Ini cuma satu orang, ada hadiahnya loh. Aku. Hadiahnya, Bu. Hadiahnya yang hadiah. Apa namanya? Nih, kamu yang mencet di sini. Saya mau juga anak di sekolah. Digunakan untuk merawat dan sakit terluka. UKS, Bu, yang ini, Bu. Mana yang ini? Ya, Bu. Oke. Yang kedua, Andi ingin mencuci tangan sebelum makan ya, harus pergi ke Kamar mandi, Bu, warna merah. Oke, terima kasih Amania. Silakan duduk kembali. Ini ada hadiahnya. Iya, mau juga. Nah, sebelum kita pulang, kita ada ice breaking. Semua ready? Nggak boleh gitu, Mas. Kamu boleh
ruangan macam-macam jenis ruangan yang ada di sekolah. Ada WC, ada ruang kelas, ada WC, ada ruang guru, kantin, dan banyak lagi, Bu. Itu, Bu. Oke, terima kasih, Ren. Terima kasih ya. Ya, Bu. Jadi setelah pembelajaran ada yang tidak paham dengan pembelajaran kita hari ini? Ada yang kesulitan? Oke, udah paham semua ya. Senang nggak belajar hari ini? Seru nggak pembelajarannya? Kalau ngerasa tuh ibu kasih tugas di rumah. Tapi kerjakan halaman 35 ya. Nomor berapa? Kumpulkan apa? Nomor 1 sampai 5 aja. Oke. Minggu depan ya dikumpulkan ya. Ya ditulis di buku PR. Nah, ibu harap setelah pembelajaran ini kalian semua dapat mengenal lingkungan sekolahnya. Jadi nggak salah-salah lagi. Nanti mau ke kantin malah masuk ke musola. Iya. Terus kalian bisa menjaga lingkungan sekolahnya, merawat fasilitas yang ada, oke? Oke, Bu. Semangat ya untuk pertemuan belajar berikutnya. Semangat. Oke, terima kasih. Ketua tolong ditutup pembelajaran kita hari ini. Bersyukur mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya pulang ya, langsung pulang ya. Iya, Bu. Oke, baik, untuk penampilan Roda Kolbi itu sudah sangat bagus. Nah, untuk keterampilan membuka dan menulis pembelajaran saya 6 dari 7. 7 dari 7, Keterampilan dasar bertanya 4 dari 5. 5 dari 5, Keterampilan menjelaskan 4 dari 5. 4 dari 5, Keterampilan memberikan penguatan 5 dari 5. 4 dari 5, Keterampilan mengadakan variasi 4 dari 5. 4 dari 5, Keterampilan mengolah kelas itu ada 4 dari 4. 3 dari 5, Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil 4 dari 5. 4 dari 5, Keterampilan mengajar pelarangan 4 dari 4 dari 5. sekian. Baik, ibu bapak dan teman-teman, mungkin dari kami pembelajaran untuk tampilan Kak Pincing, di mana overall sebenarnya sudah cukup baik. Mungkin di tadi ada sedikit kelupaan ya terkait sintaks nomor 1 di poin 10 melakukan tab fokus. Oh iya. Terus mungkin di beberapa hal mungkin bisa ditingkatkan lagi. Nah, untuk bahan ajarnya sudah bagus. Nah, tapi mungkin bisa lebih disederhanakan untuk anak kelas 1 SD itu untuk soal cerita rasanya terlalu berat. Itu saran saya menurut saya. Mungkin itu aja sampai. Oke, terima kasih.